Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Waqad waradat, sungguh telah datang, atharun kathiratun, athar-athar yang banyak, fi fadailil Quran wa ulumihi, di dalam keutamaan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Minha, di antaranya athar itu ada ma, sesuatu, huwa, yang ada pun ma tadi, itu muta'alliqun, berhubungan, bifadlit ta'alumi, dengan keutamaan belajar, wa ta'lim, dan mengajarkan. Wa minha, dan diantara athar tadi ada ma, sesuatu, huwa, yang ada pun ma, itu muta'alliqun, berhubungan, bil qiraah, dengan bacaan Al-Quran, wa tartil, dan mentartilkan Al-Quran. Wa minha, diantaranya athar tadi ada ma, sesuatu, lahu, yang dia memiliki alaqatun, hubungan, bihifdhihi, dengan menghafal Quran, wa tarji'ihi, dan memurajaah Al-Quran. Kama, sebagaimana, waradat, telah datang, apa ayatun adidatun, ayat-ayat yang banyak, fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam kitab Allah azza wa jalla, tada'ul mu'minina, yang ayat-ayat tadi mengajak orang-orang beriman, ila tadabburihi, supaya mentadabburi Al-Quran, wa tatbiqi ahkamihi, dan menerapkan hukum-hukumnya Quran, wa ilal istima'i wal insati inda tilawatihi, dan ayat-ayat yang mengajak orang-orang beriman kepada mendengar dan memperhatikan ketika dibacakan Al-Quran. Nadhkuru, kami akan menyebutkan, ba'da hadhil ayatil karimah, sebagian ayat-ayat yang mulia ini, wal ahadits syarifah, dan akan menyebutkan sebagian hadis-hadis yang mulia. Al-ayatul karimah, ayat-ayat yang mulia. Awalan, yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan, mimma, dari rezeki, razaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Apa yang mereka harapkan dari itu semua, yarjuna tijaratan lan tabura, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah hancur. Thaniyan, yang kedua, wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa idza quri'al qur'anu, wa idza, dan apabila, quri'al qur'anu, dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, niscaya kalian dirahmati. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengarkan dan perhatikan, niscaya kalian dirahmati. Thalithan, yang ketiga, wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah di dalam hati-hati mereka itu ada kuncinya, gemboknya.
sehingga tidak mentadaburi Al-Quran. Al-ahaditsu syarifah, hadis-hadis yang mulia. Awalan, yang pertama, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Rahul Bukhari. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang, ta'allamal qur'ana, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tsaniyan, yang kedua, wa qala salatullahi alaihi, Nabi SAW beliau bersabda, al-mahiru bil Quran, adapun orang yang mahir dengan Al-Quran, itu ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi baik. Walladzi yaqra'ul Quran, dan adapun orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fih, ay tas'ubul qira'atu alaihi, sulit bacaannya ke atasnya, li'ayyi lisanihi, karena terbata-batanya lisannya, wa huwa alaihi syaqqun lahu, wa huwa, adapun dia alaihi, atas bacaannya tadi, syaqqun, berat, lahu, baginya, ajron, 2 pahala. Siapa yang pandai di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia, yang baik-baik. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia itu kesulitan di dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tsalitsan, yang ketiga, wa qala aidan, dan juga Nabi bersabda, asyrafu ummati hamalatul Quran. Kata Nabi, asyrafu ummati, paling mulianya umatku adalah hamalatul Quran, para pembawa Al-Quran. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa rabi'an, yang keempat, wa qala aidan, dan Nabi SAW juga bersabda, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, bagi pemiliknya, bagi orang yang memiliki Al-Quran. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Khamisan, yang kelima, wa qala aidan, dan Nabi SAW juga bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Quran, perumpamaannya itu kamathalil utrujah, seperti buah utrujah, rihuha, baunya itu thayyibun, harum, wa ta'muha, dan adapun rasanya itu thayyibun, enak. Sadisan, yang keenam, wa qala aidan, dan Nabi SAW beliau juga bersabda, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, hidangan dari Allah. Fata'allamu, maka pelajarilah oleh kalian, min ma'dubatihi, dari hidangan Allah, mastata'tum, semampu kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yambaghi, dan hendaknya, liddarisi liulumil Quran, bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran,
hendaknya ayyata'addaba, dia beradab, bi'adabil Qur'an, dengan adab-adab Al-Qur'an. Wa yatakhallaqa, dan hendaknya dia berakhlak, bi akhlaqihi, dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Wa yakunu gharaduhu, dan hendaknya adanya tujuannya, min wara'il ilmi, selain daripada mencari ilmu, adalah ridwanallahi ta'ala, yaitu mencari keridhaan Allah, wa daral akhirata, dan mencari akhirat, negeri akhirat. Dan hendaknya adanya tujuannya selain daripada ilmu adalah mencari keridhaan Allah dan negeri akhirat. La hutamad dunya, bukan yang dicari tujuannya adalah benda dunia. Wa ayya'mala bima fih, dan hendaknya orang yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an itu hendaknya mengamalkan bima, sesuatu fihi, yang ada di dalam Al-Qur'an, mengamalkan isi Qur'an. Liyakuna, supaya Al-Qur'an itu menjadi hujjatan lahu, pembela baginya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqad sahha, sungguh telah sah, fil hadits syarif, di dalam hadis syarif, Nabi SAW beliau bersabda, Al-Qur'an, adapun Qur'an itu adalah hujjatun laka, akan menjadi pembelamu, au alaika, atau akan menjadi pemberatmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, malam yaqra'ul Qur'an faqad hajarahu, siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, faqad hajarahu, sungguh dia telah menjauhi Al-Qur'an. Wa man qara'al Qur'ana, dan siapa yang membaca Al-Qur'an, walam yatadabbar ma'aniyahu, akan tetapi dia tidak mentadabburi makna-maknanya Al-Qur'an, faqad hajarahu, sungguh dia telah menjauhi Al-Qur'an. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an, wa tadabbarahu, dan dia mentadabburi Al-Qur'an, walam ya'mal bima fihi, dan dia tidak mengamalkan isi daripada Al-Qur'an, faqad hajarahu, sungguh dia telah menjauhi Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, sungguh dia telah menjauhi Al-Qur'an. Dan siapa yang membaca Quran akan tetapi tidak mentadabburi makna-maknanya, tidak merenungi makna-maknanya, sungguh dia telah menjauhi Al-Qur'an. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an akan tetapi tidak mengamalkan isi daripada Al-Qur'an, sungguh dia telah menjauhi Al-Qur'an. Yushiru, beliau mengisyaratkan, Ibnu Taimiyah mengisyaratkan, bidzalika, dengan perkataannya, ila qauli ta'ala, kepada firman Allah ta'ala. Allah berfirman, wa qala ar-rasul, dan berkata siapa Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka telah menjadikan hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjuran, dijauhi. Asma'ul Qur'an, nama-nama Al-Qur'an. Lil Qur'anil Karim asma'un adidatun. Al-Qur'an yang mulia ini memiliki nama-nama yang banyak. Kulluha, seluruh nama-nama Quran itu tadullu, menunjukkan, ala rif'ati sya'nihi, atas ketinggian Quran,
wa uluwi makanatihi dan ketinggian kedudukan Al-Qur'an. Wa ala dan menunjukkan atas annahu bahasanya Quran itu asyrafu kitabin paling mulianya kitab samawiyin samawi. Alal itlaq secara mutlak. Fayusamma sehingga Al-Quran tadi dinamai Al-Quran. Wal furqana dan dinamai Furqan. Wa tanzila dan dinamai dengan tanzil. Wa dzikra dinamai dengan dzikir. Wal kitab dan dinamai dengan kitab ila akhirih. Kama wasafahu Allah tabaraka wa ta'ala bi awsafin jalilatin adidatin. Sebagaimana wasafahullah, Allah telah mensifati Al-Quran tabaraka wa ta'ala bi awsafin jalilatin. Allah telah mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang agung, adidatin lagi banyak. Minha di antara sifat-sifatnya yang Allah sifatkan adalah nurun. Yang pertama sifatnya Al-Quran adalah nur. Wa hudan wa rahmah wa syifa wa mau'izah wa aziz wa mubarakun wa basyir wa nadhir ila ghairi dzalika dan yang lain-lainnya minal awsafi daripada sifat-sifat allati yang tash'uru yang mana sifat-sifat tadi memberikan pengertian bi'azamatihi wa qudsiyatihi memberikan pengertian akan keagungan Quran dan kesucian Al-Quran. Wajhut tasmiyah, alasan penamaan. Kenapa Al-Quran dinamai dengan nama-nama yang telah disebutkan tadi? Amma tasmiyatuhu, adapun penamaan Al-Quran bil Quran dinamai dengan Quran. Kenapa Al-Quran dinamai dengan Al-Quran? Faqad ja'a sungguh telah datang fi ayatin katsiratin di dalam ayat-ayat yang banyak. Minha diantaranya qauluhu ta'ala, Allah SWT berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah SWT, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi memberi petunjuk lillati kepada jalan hiya yang adapun jalan tadi itu aqwam lebih lurus. Wa amma tasmiyatuhu, adapun penamaan Al-Qur'an bil Furqan, Al-Qur'an dinamai dengan Furqan. Faqad ja'a fi qauli ta'ala, sungguh telah datang di dalam firman Allah Ta'ala. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakah, maha suci Allah, alladzi yang nazzala telah menurunkan al-furqana, Furqan ala abdihi diturunkan kepada hambanya. Liyakuna supaya Al-Quran tadi menjadi lil alamin bagi seluruh alam nadhiran peringatan. Supaya Al-Quran menjadi peringatan bagi seluruh alam. Amma tasmiyatuhu bitanzil, adapun penamaan Al-Quran dinamai dengan tanzil, fa fi qaulihi ta'ala, maka itu ada di dalam firman Allah Ta'ala. Innahu wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu rabbil alamin, benar-benar turun dari Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, nazala turun bihi dengan membawa Al-Quran. Siapa yang turun dengan membawa Al-Quran? Ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Amma tasmiyatuhu bidzikri, adapun penamaan Al-Quran dinamai dengan zikir, fa fi qauli ta'ala, itu ada di dalam firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Sesungguhnya kami nazzalna telah menurunkan adzikra yaitu Al-Quran, wa inna dan sesungguhnya kami lahu terhadap Al-Quran lahafidhun benar-benar menjaga. Wa amma tasmiyatuhu bil kitab, adapun penamaan Al-Quran dinamai dengan kitab, fa fi qouli ta'ala, itu di dalam firman Allah Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Quran tadi fi lailatin pada malam mubarakatin yang penuh dengan keberkahan. Wa amal awsaf, adapun sifat-sifat, faqad warada sungguh telah datang fiha di dalam sifat-sifat tadi ayatun adidatun ayat-ayat yang banyak. Wa qallama dan jarang sedikit sekali takhlu kosong suratun satu surah min suwaril Quran daripada surah-surah Al-Quran kosong min wasfin ra'iin majidin kosong dari pensifat dari sifat yang indah lagi mulia. Lihadzal kitab bagi kitab ini alladzi yang anzalahu telah menurunkan kitab tersebut siapa Rabbul Izzah Tuhan yang maha mulia. Liyakuna supaya menjadi Al-Quran mu'jizatan khalidatan mukjizat yang kekal abadi li khatamil anbiya bagi penutup para nabi. Nadhkuru minha kami akan menyebutkan minha diantaranya sifat-sifat tadi. Awalan yang pertama qauluhu ta'ala Allah SWT berfirman Ya ayuhan nas wahai manusia qad ja'akum burhanun sungguh telah datang kepada kalian burhanun bukti min rabbikum dari Tuhan kalian wa anzalna dan kami telah menurunkan ilaikum kepada kalian nuran mubinan cahaya yang jelas. Nah, Al-Qur'an di sini disebut dengan nuran mubinan cahaya yang jelas. Tanian yang kedua, wa qauluhu ta'ala Allah SWT berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an dan kami menurunkan daripada Al-Qur'an ma sesuatu wa syifaun yang mana sesuatu itu adalah obat wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang beriman. Wala yazidu zalimina dan Quran tidak menambah kepada orang-orang yang zalim illa khasaran kecuali kerugian. Thalithan yang ketiga wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala Qul lilladzina amanu hudan wa shifa. Qul katakanlah lilladzina amanu kepada orang-orang yang katakanlah lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah hudan petunjuk wa shifaun dan obat. Rabi'an yang keempat wa qauluhu ta'ala dan adapun firman Allah Ta'ala ya ayyuhan nas wahai manusia qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum sungguh telah datang kepada kalian mau'izah min rabbikum dari Tuhan kalian wa shifaun dan obat lima fis sudur bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada wa hudan dan petunjuk wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Wal Quran dan adapun Al-Quran itu kal qiraah itu seperti qiraah masdaru qara'a masdar daripada fi'il madhi qara'a
Jadi Quran itu adalah masdar daripada fi'il madhi qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi qara'a ini masdarnya ada dua. Yang pertama qira'atan, yang kedua qur'anan. Hakadha, begitulah yara, memandang ba'dul ulama, siapa sebagian para ulama. Wa yastadilluna, dan mereka berdalil biqauli ta'ala, dengan firman Allah ta'ala. Inna, sesungguhnya, alaina, atas tanggungan kamilah, jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran, wa qur'anahu, dan bacaannya Al-Quran. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Quran ke dalam dadamu wahai Nabi Muhammad, wa qur'anah, dan bacaannya. Artinya Al-Quran ada di dalam dada Nabi, dihafal oleh Nabi, dan Al-Quran tadi mudah dibaca oleh Nabi, itu adalah tanggung jawab Allah. Fa'idha qara'nahu, maka apabila qara'nahu, kami telah membacakan Al-Quran melalui malaikat Jibril, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Nah, ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi jangan tergesa-gesa di dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Akan tetapi dengarkanlah dulu bacaan daripada Jibril, setelah itu baru membaca dan menghafal. Ai qira'atahu. Jadi Qur'anahu di sini ditafsirkan qira'atahu, bacaannya. Fal Qur'an, maka adapun Al-Qur'an, ala hadzal ra'yi, menurut pendapat ini, yakunu, adanya Quran itu mushtaqan, itu adalah isim mushtaq yang diambil daripada fi'il madhi qara'a. Wa yara ba'dul ulama, dan sebagian ulama memandang annahu, bahasanya Quran itu laisa mushtaqan min qara'a, bukanlah isim mushtaq yang diambil daripada qara'a. Wa inna, dan hanya saja huwa, Al-Quran itu adalah ismu alamin, isim alam, sebuah nama, lihadzal kitab, bagi kitab yang mulia ini, Al-Majid yang mulia ini. Fahuwa, adapun Quran itu mithlu Taurah, seperti Taurat. Wa mithlu ismil Injil, dan semisal seperti nama Injil. Wa hadzal ra'yu, dan adapun pendapat ini, wahada, dan adapun ini, itu adalah ra'yul Imam Syafi'i, pandangan atau pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Unzur kitab mabahithil Quran lil Ustadz Mannan Al-Qattan. Lihatlah kitab pembahasan-pembahasan Al-Quran milik Ustadz Mannan Al-Qattan. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.